Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada suatu halangan apapun. Baik, untuk pertemuan kali ini, sebelum kita mulai pertemuan pada pagi hari ini, marilah kita berdoa dulu. Semoga apa yang kita sampaikan nanti dapat bermanfaat dan kita selalu diberikan kesehatan. Berdoa mulai. Cukup. Oke teman-teman semuanya, pada pembelajaran kemarin kita membahas tentang bensen ya, struktur bensen. Maka pada pembelajaran kali ini kita juga akan menyinggung sedikit mengenai beberapa yang berhubungan dengan bensena. Cuma dalam hal ini struktur bensen, beberapa senyawa bensen, nanti ada contoh pada ini. Untuk pagi ini kita akan bahas tentang polimer. Jadi polimer dalam kehidupan sehari-hari banyak sekali ya. Mungkin teman-teman belum paham tentang polimer itu apa gitu ya. Jadi polimer itu adalah, kalau dalam kehidupan sehari sebelum kita bahas, ini adalah jenis polimer. Jadi ini juga merupakan polimer, kemudian plastik ini juga merupakan polimer, ini juga merupakan polimer ya. Kemudian bahkan baju yang kita pakai kalau bahannya dari tetron atau dakron tahu ya, dakron itu yang biasa digenang untuk pengisi boneka ya. Termasuk ini pada laptop ini adalah terbuat dari polimer ya. Ini kaca mobil dan seterusnya itu juga polimer, termasuk kacamata ini ya. Kacamata ini juga merupakan polimer. Jadi kalau kita kacamata kan macam-macam. Kalau yang bukan kaca ini biasanya adalah polimer. Atau frame-nya ini juga merupakan polimer ya. Termasuk di kamera itu juga bodinya adalah merupakan polimer. Dalam kehidupan sehari-hari juga banyak sekali polimer. Contohnya di dapur itu ada teflon ya, ada teflon, kemudian ada PVC, ada plastik dan seterusnya, itu merupakan polimer. Bahkan mungkin teman-teman semuanya punya Tupperware ya, maaf mau menyebut merek gitu kan, itu adalah merupakan polimer. Jadi polimer itu adalah merupakan modifikasi yang sekarang sangat berkembang sekali. Bahkan polimer yang terkenal itu adalah polimer yang digunakan untuk landasan pesawat Challenger, itu anak SMA yang menemukan. Dan ilmu kimia yang paling berkembang itu adalah polimer. Baik teman-teman semuanya, kita bahas tentang polimer pada pagi hari ini. Nah, polimer itu apa? Ya, mungkin kita juga mengenal poliklinik. Poli berarti banyak, klinik berarti dia gabungan dari beberapa klinik atau bangsal gitu ya. Nah, begitu pula pada polimer ini. Ya, polimer merupakan makromolekul ya, makromolekul gabungan dari beberapa monomer. Monomer itu satu, meros itu bagian. Jadi gabungan dari beberapa senyawa yang kemudian akan membentuk senyawa yang sangat panjang sekali dan membentuk molekul besar. Kemudian dari sini, nah, macam-macam polimer kita bedakan menjadi beberapa ya. Jadi menurut jenisnya ada, kemudian asalnya, prosesnya dan sifatnya. Nah, kalau misalnya pada jenisnya nanti di sini ada homopolimer. Homopolimer itu apa? Homo itu sejenis ya. Jadi polimer yang sejenis, artinya apa? Dia monomer pembentuknya adalah sama. Ini ya, A semua gendeng gitu ya. Contoh di sini pada polietena, berarti dia adalah gabungan dari etena. Ya. Kemudian polipropilena, dia adalah gabungan dari propena. Ya. Poliisoprena, berarti dia gabungan dari isoprena. Kemudian ini ada, mungkin yang terkenal ini ada PVC. Jadi polivinil klorida, itu yang digunakan untuk perawannya. Perawan itu PVC, jadi polivinil klorida. Kemudian ada juga yang alam, ini selulosa. Selulosa itu kalau dalam ini termasuk karbohidrat ya. Karbohidrat ini apabila diure, selulosa ini dengan enzim ya, ini yang dapat mengelola. Yang dapat mengolah itu hanya binatang ya, binatang mamalia gitu. Yang mengolah selulosa berubah menjadi glukosa. Nah, monomernya apa? Selulosa itu ada glukosa. Begitu pula ini protein. Protein itu nanti monomernya adalah asam amino. Sehingga protein itu merupakan gabungan dari asam amino. Mungkin yang terkenal ada asam alfa amino yang digunakan untuk kecerdasan ya, di dalam iklan gitu ya. Nah ini, jadi semuanya sejenis, maka disebut dengan homopolimer. Jadi gabungan monomer-monomernya sama. Jadi A. Kalau B ya B semua gitu ya. Kalau ini polietena berarti gabungan dari etena. Contoh nih, saya ambilkan pada polietena. Etena itu adalah CH2 ikatan rangkap CH2 ini. Nah,
etena ini kalau dua etena bergabung, CH2 CH2 ke sana, ini akan membuka. Yang ini ikatannya akan buka. Ini akan buka ke sana, ini juga ke sana. Nah, ke sana ini akan bergabung ke sini. Nah, kemudian yang ini tangannya keluar ke sana. Sehingga straight ini ada CH2 tinggal satu, kemudian C yang ini bergabung ke sini dengan CH2 yang satunya, kemudian yang ini keluar ke sana, CH2 ke sana. Nah, kemudian ini dikurung. Nah, kalau dua ini disebut dengan dimer. Ya, dimer kalau tiga nanti ya trimer, ya, dan seterusnya. Tapi kalau saya tulis di sini N sejumlah N, maka disebut dengan polimer. Ya, kalau di sini adalah etena, ini etena, maka ini adalah polietena. Ya, paham ya? Jadi di sini ini sejenis, ada monomer membentuk dimer kalau itu dua. Tapi kalau banyak maka disebut dengan polimer. Nah, kemudian yang copolimer ini monomernya yang berbeda. Misalkan A, kemudian B, ya, separate di sini ada A, kemudian B, A dan seterusnya, ya. Di sini ada A, kemudian saya tulis B lagi, sehingga monomernya berbeda, ya. Monomernya berbeda. Ini antara A, B, AB dan seterusnya membentuk ke sana. Sambilkan contoh mungkin yang pelajaran kemarin sudah dapat itu ya pada ester. Pada ester itu terbentuk dari alkohol dengan asam, atau kita ambilkan di sini pada ini yang asamnya, kemudian dengan alkohol, ini ada ROH ini, ya, ini jadi antara asam dengan alkohol nanti akan membentuk ini, melepas molekul airnya, ini bersifat basah. Nah, ini sehingga akan terbentuk senyawa RCO, O kemudian R absen. Ini plus H2O. Ini pada ester, ya. Jadi ini molekulnya berbeda. Jadi AB dan seterusnya. Kalau nanti esternya banyak, yang bentuk polyester. Kemudian yang berikutnya polimer berdasarkan pada asalnya. Kalau polimer berdasarkan pada asalnya nanti ada yang berasal dari alam, kemudian yang ada dari buatan. Yang dari alam itu contohnya apa? Ya ada protein, ada selulosa, karet alam, termasuk polyester dan seterusnya, gitu ya. Nanti bahasan protein nanti akan kita bahas lebih lanjut, gitu ya. Tapi di sini monomernya apa? Ini biasanya monomernya adalah asam amino. Jadi asam amino nanti kita bahas tersendiri. Begitu pula yang ini yang selulosa akan kita bahas pada makromolekul karbohidrat. Ini monomernya nanti adalah glukosa. Yang ini adalah isoprena. Monomernya, ya, ini monomernya. Jadi pada protein kita asam amino, selulosa, glukosa, kemudian asam karet alam ini isopren. Kalau melihat kembali ke atas, ini kan semua sama, maka dia termasuk yang ini, ya, homopolimer, ya, yang alam ini. Nah, ini karet alam itu yang dipakai untuk ban, gitu ya. Jadi dipakai untuk biasanya ban mobil, gitu ya. Ini, atau digunakan untuk stick dan seterusnya. Kemudian yang buatan. Nah, yang buatan ini yang berkembang luar biasa. Ya. Ya, jadi alat ini PE itu singkatan dari ini, polietena. Nah, polietena itu apa? Plastik gitu. Jadi plastik ini adalah merupakan polietena. Kan plastik macam-macam. Ada yang bening, kemudian ada yang kresek, ya. Kemudian ada juga yang bagor itu ya. Nah, itu. Termasuk nilon. Nilon itu juga merupakan polimer. Ya, ini polimer itu. Ya. Ini, ya. Kemudian PP itu apa? Polipropena, ya. Polipropena. Ini, ya. PP. Kemudian ada PVC, polivinyl klorida, ya. Kemudian ada juga, kalau saya tambahkan di sini teflon, ada melamin, kemudian ini teflon, ya. Teflon itu juga termasuk di sini yang buatan, ya. Kemudian ada backlit. PVC tahu ya, PVC tadi dipakai untuk peralon gitu ya.
Kalau peralon ya itu yang ya gini lah, bulat gitu ya. Nah kemudian kalau backlit itu apa? Backlit itu biasanya digunakan untuk alat-alat elektronik. Jadi alat elektronik itu steker itu ya, steker itu yang terkenal biasanya merek itu yang bukan plastik itu ya, biasanya adalah yang beruku itu ya, atau pada sambungan kabel listrik itu yang di toko listrik itu menggunakan backlit ya. Nih supaya apa? Tidak korslet dan dia kena panas itu biasanya tidak meleleh. Nah, kemudian ada tetron. Tetron ini buatan tetron, ada datron, ada nilon ya, itu termasuk yang buatan. Nah kemudian melamin. Nah ini melamin paham ya? Melamin digunakan untuk apa? Mangkok gitu ya, atau piring gitu ya, atau bahkan dipakai untuk melapisi kalau sekarang itu banyak keramik yang dipakai melamin gitu, atau genting gitu ya, atau bahkan glasir ya, glasir itu masuk di sini. Kemudian teflon. Nah teflon ini panci anti lengket ya sebenarnya. Jadi itu hanya lapisan saja, bukan semuanya, tapi itu hanya lapisan saja sehingga dia bisa hilang karena dia merupakan lapisan saja. Tuh, kemudian yang selanjutnya berdasarkan pada prosesnya nanti ada adisi dan kondensasi. Nah, pada reaksi adisi, ya, polimer adisi ini melibatkan proses adisi atau penambahan, ya, penambahan di situ atau penghilangan ikatan rangkap, ya. Contoh di sini pada polietena. Kalau kita melihat dari ini, polietena ini adalah adisi karena dia melibatkan ikatan rangkap kemudian jadi tunggal. Ya, ini adisi ya prosesnya. Kemudian polipropilena juga sama ya. Ini adalah merupakan reaksi-reaksi adisi. Atau misalkan pada PVC. PVC itu polyvinyl klorida. Kalau kita ambil PVC itu seperti apa? Ini saya ambilkan contoh pada PVC. PVC itu rumusnya CH2, ikatan rangkap CH, ini ada Cl. Ya ini disebut dengan vinyl klorida. Vinyl klorida. Nah ini kalau membentuk PVC, polivinyl ini akan buka ya ke sana. Ini juga buka sehingga nanti akan terbentuk strip ini CH2 strip, CH2 strip ke kanan. Nah ini saya kurung, ini N, maka ini adalah rumus dari PVC. Jadi polyvinyl klorida, ini vinyl klorida, vinyl itu ini, ya. Vinyl itu sama aja etena, ya etena kemudian di sini ada klor, maka PVC-nya di sini. Polyvinyl klorida ini agak sedikit, ini ada Cl di bawahnya ya. Jadi ini ada Cl, kalau tadi polyetena, ya. Ini adalah klorida, jadi polyvinyl klorida. Kemudian yang kondensasi. Kondensasi ini melibatkan proses kondensasi atau penghilangan molekul kecil. Biasanya adalah air. Sampaikan contoh ini pada protein atau pada polyester ini. Kelihatan ya, kalau pada polyester ada molekul airnya yang hilang. OH dan H ini akan bentuk H2O. Nih, ya. Ini polyester, kemudian pada selulosa juga sama. Ya, ini melalui kondensasi. Kemudian kita lihat sini pada polimer berdasarkan pada sifatnya. Nah, ada beberapa buku yang mengkategorikan menjadi 2. Tadi ada juga yang mengkategorikan menjadi 3. Ya, kalau berdasarkan pada ya ketahanan terhadap panas nanti dibedakan menjadi 2, yaitu thermoplas dan thermosetting. Thermoplas itu apa? Yaitu polimer yang apabila kena panas ini meleleh. Contohnya adalah ini. Kemudian PVC, kemudian plastik. Ini adalah apabila kena panas dia akan meleleh. Ya. Begitu pula yang kain-kain ya. Nih. Nah, kemudian yang thermosetting ini mengeras. Ya, contohnya pada backlit. Ini pada mangkok-mangkok itu ya. Itu. Kemudian mangkok itu yang melamin tadi. Kemudian resin. Ini resin itu biasanya pada dipakai ini yang untuk apa? Ada gantungan kunci itu ya, gantungan kunci yang isinya kadang-kadang dikasih hewan. Nah itu ada resin. Ya. Kemudian ada kaca, ya kaca-kaca mobil, kemudian kaca pesawat itu biasanya menggunakan yang jenis ini.
ya, termoset, sehingga kalau kena panas dia tidak akan meleleh. Nah, backlit itu yang dipakai untuk alat-alat listrik, itu termasuk pada setrika, ya, setrika itu pada ininya, ya, atau bahkan di atas setrikanya itu menggunakan backlit supaya tidak meleleh karena setrika itu panas, ya. Ini pada thermosetting, ya. Kemudian ini melamin juga sering ada juga ini glasir, ya. Glasir itu prosesnya juga sama, sekarang itu genteng banyak sekali di glasir gitu, ya. Sebetulnya kalau dulu berkembangnya itu glasir itu pada vas bunga supaya kelihatan mengkilat gitu, ya, supaya kelihatan mengkilat bersih gitu, maka di glasir. Maka sekarang banyak genteng yang kemudian menggunakan glasir. Ini termasuk yang jenis thermosetting itu. Kemudian elastomer, ya, elastomer isi air. Ya, elastomer ini adalah mempunyai sifat elastis, ya, elastis. Artinya apa? Kita ambil contoh pada ban, ya, pada ban. Ban itu dia akan, ini kena benturan, dia akan mengembalikan teksturnya, ya, sehingga pada saat Jogja gempa itu kan ada konstruksi rumah yang kemudian digunakan ban itu, ya, sebagai pengganjalnya. Nah, kemudian kita buktikan contoh di sini mengenai bahwa plastik dari sini ini mempunyai sifat elastomer. Kita ambilkan contoh di sini, ya. Ini. Nah, ini, ya. Kenapa airnya tidak tumpah? Ya. Kenapa airnya tidak tumpah? Kita ambilkan beberapa, misalkan sudut, ya. Di sini lah. Nah, ini. Nah, airnya tidak akan sini karena apa? Karena plastik ini dia mempunyai sifat elastis, ya, mempunyai sifat elastis sehingga dia akan menutup pori-pori yang ada di sekeliling yang tadi lubang tadi, ya. Ini adalah contoh dari, kemudian ini dimanfaatkan apa? Dimanfaatkan pada tambal ban tubles itu, ya, sehingga kalau itu bocor kemudian ditekan aja ke dalam kemudian diisi, maka dia akan mengisi rongga-rongga itu tadi, ya, yang cairan tadi itu, ya. Nah, ini merupakan sifat dari jangan kemudian ini dicabut, ya. Artinya di luar gitu, ya. Baik, teman-teman semuanya, ini adalah sifat-sifat dari plastik. Kalau di sini dari prosesnya. Kita lanjut sekarang, saya ambilkan contoh ini pada proses-proses untuk reaksi adisi. Kita ambilkan contoh. Oke, teman-teman semuanya, untuk selengkapnya nanti bisa dilihat pada PPT, ya, yang akan kami share. Ini saya bahas sedikit saja, yaitu tentang polimer pada berdasarkan proses pembuatannya. Karena nanti yang banyak melibatkan reaksi adalah di sini. Kalau tadi adalah materi yang hafalan sebetulnya. Sebenarnya kan di soal nanti kan contoh ada polimer, monomernya apa, prosesnya melalui apa, contoh alam atau buatan. Nah, itu. Ambilkan contoh misalnya di sini polietena, berarti monomernya apa? Etena. Kemudian melalui proses apa? Ini adisi. Kemudian ini termasuk apa? Buatan. Ya, kalau buatan berarti kan bukan alam, ya. Ini kemudian yang PP dan seterusnya. Ini untuk yang lain juga gitu. Oke, kita di sini berdasarkan pada prosesnya nanti polimer nanti dibedakan menjadi polimer adisi dan polimer kondensasi yang tadi, ya. Nah, polimer adisi itu apa? Yaitu polimer yang terbentuk melalui proses adisi atau reaksi adisi. Reaksi adisi itu adalah pemutusan ikatan rakat atau zat aditif itu kan ditambahkan atau mengalami penambahan. Nah, kita di sini contoh adalah polietena, polipropilena, poliisoprena, kemudian teflon, polistiren, kemudian PVC. Nah, saya ambilkan contoh nanti di sini. Polistiren itu dipakai untuk apa? Atau polistiren dipakai untuk gabus itu deh. Yang Anda sering untuk menempelkan gambar-gambar itu, ya, itu gabus itu adalah polistiren. Ya. Kemudian sering juga dipakai untuk tempat gitu, ya, untuk wadah ikan dan seterusnya itu. Kita di sini pada, kalau yang PE tadi sudah dibahas. Kita di sini pada teflon, ya. Teflon itu apa? Dia terbentuk dari tetrafluoroetena, ya. Karena poli banyak maka disebut dengan politetrafluoroetena. Nah, prosesnya gimana?
Sama seperti tadi. Ini akan buka ke sana, ya. Ini buka, ikatannya ini buka ke kiri. Sehingga nanti senyawa yang terbentuk C, ini F-nya tetap, F-nya ke bawah tetap, ini ikatannya tinggal satu, karena yang satu itu buka ke kanan kiri. C, kemudian di sini F, ini F ke sana, nah ini ditulis N di sebelah kanan, maka disebut dengan politetrafluoroetena atau pasarannya disebut dengan teflon. Ya. Nah di soal biasanya adalah suruh menentukan monomernya. Kalau menentukan monomernya, kembalikan aja yang ini. Ikatan yang tadi ke sana kembali ke sini, ikatan yang di sini kembali ke sana, sehingga nanti ikatannya adalah, nah ikatan ini yang terbentuk, kemudian ini yang lama, sehingga ikatannya adalah ikatan rangka kapsulnya. Ini kan juga sama, punya C yang kanan dan punya C yang kiri ini ke sini untuk mencari monomernya. Nah begitu pula untuk yang polistiren. Nah, ada juga mungkin polyisopren. Nah saya berikan contoh polyisopren itu gini. Ini ada sedikit perbedaan pada polyisopren. Nah pada polyisopren, nah itu rumusnya begini. Ini ada CH ikatan rangka, kemudian di sini CH, di sini ada 1, 2, 3, 4 ini ya, CH 3. Nah kalau semacam ini membentuk polimernya gimana? Sama nanti membentuk polimernya. Ini CH2. Yang ini yang buka. Jadi C itu tangannya 4, dimanapun 4. Nah ini yang akan buka adalah sini, ini ke sana. Ya, sehingga bentuk polimernya gimana? Ya kita ambilkan. Ini akan buka ke sana, gitu ya. Ini boleh ada taruh di atas, boleh di sebelah sini juga bisa. Atau misalkan sambilkan kalau ini agak kesulitan, sambil yang gini aja nih, sebelum saya cabangkan. Ini ada CH, ini ya, sebenarnya prosesnya sama. Cuma dia akan C-nya, nah yang buka itu ini, yang ini. Yang ini kemana? Ini ke bawah. CH3. Nah, ini tetap CH2, setelah ke sana, ini buka ke sana. Ya. Sehingga kalau ini saya buat dimer, saya buat 2, monomer berikutnya gimana? Jadi ini akan nyambung. CH2 strip C CH3. Kemudian di sini ini 2. Kalau 3 gimana? Ya sama, dia akan membentuk ke sana lagi. CH2 strip C, ini CH ya. Di sini CH, ini CH, ini CH, ini yang ke bawah. CH3 strip ke sana dan seterusnya saya tulis N di sini. Nah, di soal-soal kadang-kadang muncul begini teman-teman. Ini ada polimer, Anda suruh mencari monomernya. Kalau suruh mencari monomernya, ini kembalikan aja. Jadi ikatan rangkapnya, ikatan yang paling pinggir ini kembalikan ke sini. Ya, kemudian yang ini pengulangannya terjadi di mana toh? Oh ternyata pengulangannya yang kita ambil CH yang paling kanan, ini juga berarti pengulangannya adalah di sini. Di sini monomernya berarti kita ambil ini. Ya, ini CH ya, bukan N ya. Jadi ini CH. Nah kita kembalikan ke sini sehingga nanti akan bentuk monomernya adalah ini. Cuma gambarnya ini seolah di bawah, ya sebenarnya kan ke bawah atau ke sini, kalau ke samping itu semua sama. Oke, kemudian di sini pada polistiren, Nah, pada polistiren ini digunakan untuk gabus tadi. Ini sama, yang buka itu yang ikatan rangkap ini. Jadi ikatan rangkap ini akan buka ke sana. Nah, sehingga cara membuat polimernya gimana? Kita ambil aja, ini C, ini CH gitu, ya. Ini gandul di bawahnya ini. Nah, ini ada, nah ini yang ke sana tadi buka, ya, buka ke sana. Ini kan bensen ya, yang kemarin sudah kita bahas. Ini adalah stiren, rumus dari stiren, digunakan untuk gunanya kemarin di bensen digunakan untuk membuat polistiren dipakai untuk atau ya gabus itu. Nah ini, kemudian ini gabung lagi gimana? Ya ini kita buat C, ini ya. Kemudian ini ada CH2 ya. Ini C strip CH2, yang ini bensennya gandul lagi. Nah, ini kalau 2, kalau 3 gimana? Sama kita buat lagi CH2 ini. Nah, ini.
Nah kalau kita lengkapi ini sebenarnya di sini ada CH ya, CH, ini CH, karena C itu tangannya 4. Nah dan seterusnya kita buat nanti N-nya di sebelah sini. Nah ini disebut dengan polistiren. Nah ini kalau sama biasanya di soal UN atau SBMPTN biasanya suruh menentukan monomernya. Kalau suruh menentukan monomernya, Anda bisa mengulang di sini. Ujung pangkalan ini mana? CH2. Kita lihat CH2 nya di mana? Oh berarti di sini. Kita potong. Oh ini berarti di sini. Gitu. Ya. Kemudian setelah ketemu monomernya, kita kembalikan. Oh ini katanya adalah kembali ke sana, ini kembali ke sana. Oh jadi rumus aslinya adalah semacam ini. Ya, ini monomernya pada polistiren. Ini stirena. Ini istilahnya ini adalah polistiren. Polistiren. Paham ya tentang polimerisasi adisi. Jadi melalui proses adisi ikatan tingkatan lengkap. Jadi biasanya ciri khasnya dari ikatan lengkap. Kemudian polimerisasi kondensasi, yaitu polimer yang terbentuk melalui proses kondensasi atau penghilangan molekul kecil, molekul air. Itu contohnya pada protein, selulosa, poliester ini biasanya adalah polimer alam. Ya. Polimer alam sebetulnya kan merupakan zat organik, ya. Kecuali yang karet alam. Karet alam itu nanti adisi ya. Karet alam itu adisi. Karena dia adalah polisopren. Jadi karet alam itu adalah polisopren. Dia terbentuk dari isopren. Isopren itu rumusnya seperti apa ya? Saya buat tadi awal itu. Di sini ada CH3. Itu pada polisopren. Nah, kita lihat sini. Standar protein. Nanti bab berikutnya pada makromolekul berikutnya adalah protein. Nah, protein adalah monomer dari protein. Ini asam amino. Jadi protein itu terbentuk dari asam amino. Mungkin di pelajaran biologi itu kan ada RNA, ada DNA, deoksi, ribonukleik asid dan ribonukleik asid itu sebagai pembawa keturunan gitu ya. Nah, ke sini pada asam amino sebetulnya ada asam amino esensial, ada non esensial. Kalau dulu di pelajaran biologi itu ada 20 ya yang harus dihafal. Saya nggak tahu kalau sekarang itu ya, suruh dihafal atau enggak gitu. Karena menghafal rumus sekaligus strukturnya. Kita lihat sini pada struktur asam amino. Asam amino kemarin di bahasan sebelumnya pada turunan alkana kita bahas tentang asam ya, tentang asam. Ini kan asam ini. Jadi kalau CH3COH itu kan asam cuka ya atau asam asetat. Dan ini asamnya karena panjang ke sana, maka saya buat R. Ya, kalau asam cuka kan begini, CH3COOH. Nah, di sini ada cabang. Nah, cabangnya ini adalah amina atau amino. Kedudukan di nomor berapa? Nomor satunya di sini berarti 2. Ini adalah 2 amino, asam 2 amino. Ya, kalau misalnya C-nya 4 ya butanoat, N5 ya pentanoat dan seterusnya. Nah, di dalam struktur protein ini kita geser. NH-nya kita taruh di sebelah kiri, R-nya kita taruh di bawah. Sehingga strukturnya adalah semacam ini. Tadi R-nya yang di sebelah sini, NH-nya yang taruh di sini, sekarang kita geser ke sana. Karena apa? Gugus fungsinya adalah NH3. Gugus fungsi kemarin sudah kita bahas, yaitu gugus atau senyawa yang digunakan untuk reaksi. Nah, ini yang akan dipakai untuk reaksi. Ini amina dan asam. Ya, ini gugus basa, ini gugus asam. Ya, ada asam amino, asam amino. Amino itu di sini menunjukkan bahasanya, asamnya itu di sini. Nah, ini ada gugus alkilnya. Ya, di sini sebenarnya ada 3 gugus, yaitu asam, amina, dan gugus alkil. Nah, alkilnya yang di bawah. Karena alkil di sini tidak bereaksi, yang bereaksi adalah ini basa dan asam. Sehingga nanti lebih detail akan kita bahas pada asam amino. Nah, sekarang dari sini, ini ada asam amino, ini ada asam amino. Bagaimana kalau membuat dimer? Ini asam amino, ini juga sama, asam amino. Nah, ini akan terjadi pelepasan molekul kecil, yaitu apa? Air. Nih, ya. Yang NH-nya akan melepas H, yang COOH akan melepas OH. Sini. Sehingga ini akan membentuk molekul air. Nah, ini akan hilang, sehingga ini akan gandeng ke sana. Ya. Sehingga definisi protein itu apa? Protein itu adalah ya polimer dari asam amino. Ya, melalui ikatan peptida. Nah, ikatan peptidanya ada di sini.
Ya, ini adalah ikatan peptida. Jadi syarat ya terbentuk protein itu harus ada ini ikatan peptida, karena di sini melepas OH, ini hilang ya, kemudian di sini hanya hilang ini. Ya kalau dimernya gimana? Kalau hanya 2 saja, ini tetap hanya di sini, nggak usah dikurung. Ini OH-nya tetap 2, sehingga monomer akan bentuk dimer dengan melepas 1 molekul air. Tapi kalau 3 gimana? Kalau 3 berarti nanti di sini jadi 2 molekul air. Karena apa? Kalau ini 3, ini berarti akan melibatkan NH yang di sini membentuk air. Sehingga secara umum nanti ini ada monomer, N monomer, ini polimer plus N-1. Ya, dalam perhitungan N-1 dari H2O. Kalau monomernya 2, berarti di sini 1. Kalau monomernya 3, berarti di sini 2. Kalau motornya di sini monomernya ini 100, berarti di sini 99. Ya, karena dia akan membentuk gitu ya. Nah ini juga dia akan melepas H tadi, ya, melepas H sehingga membentuk strip di sini. Ya, kemudian ini tetap biasa. Kemudian nanti CO-nya ini hilang untuk air. Ya. Kemudian ini strip, NH-nya ini, ya tadi kena NH, CH ini R bawah ya, R itu CO, strip ini N, karena disebut dengan ini protein. Jadi protein yang kita makan strukturnya yang begini. Ya, nah protein nanti, kandungannya bisa macam-macam, ya. Asam aminonya macam-macam. Ada asam oleat, oleat, asamnya ya tergantung dari asamnya. Asamnya termasuk asam yang jenuh atau bukan, gitu ya. Sehingga kadang-kadang protein itu bagus, ya mungkin di anak-anak ada telur itu kan ada sebenarnya dua-duanya ada proteinnya. Di albuminnya itu juga protein, kemudian di kuning telurnya juga protein. Cuma pemanfaatnya tergantung ya usia biasanya. Ya, nah albumin itu protein itu pada albumin sering dipakai biasanya pada transfusi. Jadi kalau yang saya tahu gitu kan, biasanya kalau orang-orang mau operasi karena kanker, biasanya infusnya itu adalah menggunakan albumin, bukan infus yang biasa. Kalau infus yang biasa itu adalah biasanya menggunakan air garam, ya, yang isotonis dengan yang ada di dalam tubuh. Oke teman-teman semuanya, semoga ini bermanfaat untuk materi polimer ya. Nanti akan kita share untuk materi dan materi selengkapnya nanti ada 2 gitu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.